Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjaj, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus yang kita hormati guru kita Al-Karam Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sani. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mempermudah segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga dengan barokah majelis ilmu bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah ilmu, bertambah semangat di dalam ibadah, bertambah jauh, bertambah berat dalam berbuat dosa, dan semoga bertambah hari, bertambah lezat kita di dalam berpikir, bertambah nikmat di dalam membaca Al-Quran dan berselawat, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah bagi Syekh Ahmad Ghazali Rahmatullah, Imam Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Malik, Syekh Sulaiman An-Nuri, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Rahman Al-Tas, bin Salih bin Musa Hamid bin Bakar Gersik, bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hafsi, wal Imam An-Nawawi bin Nasr Al-Sajiri, Wajibin awliya wa laqtab Al-Amjad wal-Lutat Al-Sriman Al-Shalihin, bin Abaina Mahatina dan Yaratina Rasul Al-Masasar Al-Masjid Al-Nabi Muhammadin Sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum kita membaca hadis Bulughul Maram, terlebih dahulu kita dengarkan beberapa hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Ajibatu lil mu'min wa jazaihi minas sukmi. Walau ya'lam ma lahu fi sukmi ahabba an yakuna sakiman hatta yalqallaha azza wa jalla. Rawahu Tabarani an Ibnu Mas'ud. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ajibatu lil mu'min, aku kagum terhadap orang-orang beriman, wa jazaihi minas sukmi, akan jazaihi, akan husni, akan kesedihannya. Sebetulnya ini jazmun ini lebih parah dibanding husnun. Husnun itu sedih. Kalau jazmun sama sedih juga, tapi lebih parah dibanding sedih. Kalau bahasa Indonesia nggak ada beda. Sedih biasa sama sedih yang sangat mendalam itu tidak ada beda. Di sini Nabi besar Muhammad menggambarkan, aku kagum terhadap orang-orang beriman. Kagum kenapa? Akan kesedihannya ketika mengalami kesakitan. Siapa yang tidak sedih ketika sakit? Siapa yang tidak sedih ketika kurang sehat? Siapa yang tidak sedih ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ajibtu, aku kagum, aku heran terhadap orang beriman ketika dia merasa sakit, merasa sedih dari sakitnya. Walau ya'lam ma lahu fi sukmi, seandainya dia mengetahui pahala minas sukmi
dari penyakit yang Allah berikan kepada dia. Seandainya dia mengetahui di dalam penyakit itu ada pahala yang Allah berikan kepada dia, maka ahabba an yakuna sakiman hatta yalqallaha azza wa jalla. Maka itu orang yang sakit, orang yang sedih, orang yang lagi susah akan penyakitnya, akan kekurangan kesehatannya, seandainya tahu di balik itu semua ada pahala yang disediakan oleh Allah, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka ahabba, dia akan berharap. Dia akan berharap agar sepanjang hidupnya itu menjadi orang yang sakit atau menjadi orang yang tidak sehat. Kenapa? Li'annahu innama yusqimuhu itahirahu min dansid durub yu'tihi thawabas sabirin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan orang sakit, mengambil kesehatan hamba-hambanya, itu semua tidak lain dan tidak bukan yutahhira min dansid durub, untuk membersihkan hamba tersebut dari dosa-dosa. Jadi dosa-dosa yang dibersihin oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar nanti di akhirat tinggal pahalanya saja, tinggal nikmatnya saja di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tihi thawabas sabirin, dan Allah juga ingin memberi dia pahala orang-orang yang sabar. Jadi seharusnya surganya itu tingkat bawah. Ya, dikarenakan ibadahnya biasa-biasa saja. Sholatnya biasa-biasa saja, tidak ada sholat yang istimewa. Bacaan Qur'annya biasa-biasa saja, tidak istiqomah dan tidak banyak. Zikirnya juga tidak banyak. Lagi pula zikirnya koneksinya selalu terputus. Nah, zikirnya kita nggak nyambung. Kita kalau zikir jarang nyambungnya kita. Sholat kita juga dari takbir sampai salam juga jarang nyambung. Ya, dikarenakan tidak ada ibadah yang istimewa. Tapi Allah sayang sama hamba ini. Akhirnya apa? Dikasih dia penyakit, dikasih dia kesusahan, dikasih dia badannya kurang sehat. Agar apa? Agar nanti dia mendapat pahala orang-orang yang sabar, sehingga surganya menjadi surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketika kita membaca hadis ini, maka ini hiburan. Ketika kita mengalami sakit, ketika kita kurang sehat, ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi bersabarlah. Itu cobaan dari Allah, itu takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin menyelamatkan kita agar kita tidak mampir ke neraka, dan Allah ingin mengangkat derajat kita yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai dikatakan mendengar hadis ini kemudian kita sakit. Ya Allah, begitu saya sakit aja ya Allah. Dan tadi kan seandainya orang yang sakit mengetahui pahala yang Allah berikan kepada dia, niscaya dia akan minta sepanjang hidupnya agar sakit. Nah, jadi sebagaimana diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, itu nanti di akhirat orang yang sakit dibukakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahalanya sangat besar. Pahala sakit itu sangat luar biasa. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, kalau kau begini, mendingan saya sepanjang hidup selalu sakit. Nah, pulang dari majelis, ini ada beberapa sahabat yang lalu minta kepada Allah, ya Allah, kalau gitu sakitin aja saya. Berikan saya penyakit agar engkau menghapus dosa-dosaku dan memberi aku pahala yang banyak. Akhirnya apa? Lama tidak berjumpa di majelis Nabi Muhammad SAW. Biasa ngaji nggak ngaji. Lama gak kelihatan. Nabi nanyain mana fulan bin fulan, biasa hadir, biasa ngaji, biasa kumpul, kok gak ada. Coba cari tahu. Ketika dicari tahu ternyata sedang sakit. Akhirnya Nabi besar Muhammad datang menjenguk. Nabi besar Muhammad terkejut. Ini sakit, badannya habis. Ya, sakit sampai badannya habis. Ditanya sama Nabi, ya fulan, kenapa? Apa yang terjadi kok sampai sakit parah begini? Ya Rasul, ketika majelis waktu itu engkau menyatakan, memberi kabar gembira mengenai pahala orang-orang yang sakit, aku minta sama Allah, ya Allah, kasih aku sakit aja, biar Allah mengampuni dosa-dosa aku dan memberi aku pahala yang sangat banyak. Apa kata Nabi? Jangan begitu. Minta Rabbana atina
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kayak begitu, minta ya hasanah di dunia, minta kebaikan di dunia, minta selamat di dunia, minta sehat di dunia. Wa fil akhirati hasanah, minta juga selamat, bahagia, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan bebaskan dari adab api. Jangan minta sakit, ya khawatir nggak sabar. Tapi kalau dikasih sakit, ya sabar. Ya tetap kita minta sehat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Tetap mintanya sehat. Akan tapi kalau dikasih sakit, ya sabar. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, ajibtu limalakaini minal malaikati nazala ilal ardi. Aku heran, aku kagum. Limalakaini terhadap dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini nazala ilal ardi. Ini dua malaikat turun dari langit ke bumi. Apa ya? Yaltanisani abdan fi musallahu falam yajidahu. Ternyata ini dua malaikat turun dari langit. Ngapain? Mencari seorang hamba di musallahnya. Ini biasanya fulan bin fulan sholat jam sekian, jam sholat nggak ada di musola. Ya, atau biasa ngaji ternyata nggak ada di musola. Biasa hadir pengajian, nggak hadir pengajian. Summa araja ila rabbihi ma faqala. Kemudian dikarenakan dua malaikat mencari hamba ini nggak ada, naik lagi ke langit. Naik lagi ke langit, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kunna naktubu li abdikal mu'min fi yaumihi wa lailatihi minal amal kada wa kada. Ya Allah, kami biasa nulis amal kebaikan hambamu yang beriman sehari semalamnya, demikian sekian ya, berupa amal kebaikan. Ini hambamu fulan bin fulan, biasanya di persoalannya dia sholat, dia zikir, dia ngaji. Aku catat tuh, aku tulis pahala sekian, pahala sekian, pahala sekian. Fa wajadnahu qad habastahu fi ibadatik. Akan tapi barusan kami turun berdua, ternyata hambamu tersebut gak ada di musolahnya. Kenapa? Karena sedang sakit. Dikarenakan sedang kau uji, kau berikan dia penyakit yang mana dengan sakit tersebut fa innal marad yamna'ul ibadah. Dengan sakitnya tersebut dia tercegah dari ibadah. Kalau nggak sakit biasa sholat ya. Kalau nggak sakit biasa ke musola ngaji. Jadi dikarenakan sakit akhirnya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa zikir, nggak bisa mengerjakan ibadah yang biasa diamalkan. Ya Allah, falam naktub lahu syai'an. Karena nggak ada di musola, ya udah kami nggak nulis sama sekali. Biasa kami catat tuh pahala sekian ya karena ibadah. Tapi malam ini dia nggak ada. Maka apa? Tidak saya catat. Faqala Allahu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi." Apa kata Allah? Kedua malaikat pun catat. Tulis amal hambaku sehari semalamnya. Wala tanqusu min amali syai'an. Jangan kau kurangi pahalanya sedikit pun. Yang biasa kau catat dari amal sholat dia, amal ibadah dia, amal zikir dia, amal ngaji dia, catat. Ya, keseharian dia, kebiasaannya tetap catat. Jangan dikurangi sedikit pun. Alayya ajruhu ma habastuhu. Bagiku pahalanya selama dia sakit. Jadi selama dia sakit, pahalanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ajru makana yakmal. Dia tetap mendapat pahala sebagaimana dia mengerjakan di waktu sehat. Ini gunanya kita istiqomah. Ya, jadi niatkan dalam hati, bertekad selama saya sehat, saya akan terus menerus ibadah. Selama saya sehat, saya akan senantiasa hadir pengajian. Ya, apabila nanti sakit, semoga semua sehat, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai niat, ya Allah saya ngaji sampai hatam tuh kitab, ternyata besok wafat. Semoga semua panjang umur, amin. Dengan hatam besok udah wafat, tetap tuh
dalam kubur tetap dapat transferan pahala sampai kitab tersebut hatam. Amin. Allahumma amin. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil muslim." Aku heran terhadap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita. Aku kagum terhadap mereka. Kenapa? Idza asabathu musibatun iktasaba wa sabar. Apabila mereka tertimpa musibah, tertimpa bala, tertimpa ujian, baik itu penyakit, baik itu kefakiran, baik itu putus kerja maupun yang lain sebagainya, intinya semua yang tidak mengenakan. Fasobarok ihtasab. Aku kagum terhadap orang Islam apabila tertimpa ujian, tertimpa bencana, tertimpa penyakit, ihtasab. Raja ajruha Allah. Ihtasab sini berharap pahalanya kepada Allah. Ketika sakit, ketika susah, ketika paceklik, dia sadar ini ujian dari Allah. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap pahala kepada Allah. Wasabara, dan dia sabar akan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah qada Allah. Dia sabar, dia terima. Maka apa? Idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara. Tadi apabila diberi musibah, dia bersabar. Dia berharap pahala kepada Allah. Idza asabahu khairun, apabila dia mendapatkan kebaikan, dikasih sehat, dikasih kedudukan, dikasih keuntungan, dikasih hasil, dikasih kesuksesan oleh Allah, hamidallaha wa syakara, dia sadar itu nikmat dari Allah, itu pemberian dari Allah, itu anugerah dari Allah, wa syakara, dan dia bersyukur. Apa bersyukur? Bi an yakuma bi haqqihi lillahi ta'ala. Dia gunakan itu nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bersyukur menggunakan nikmat untuk ibadah. Jadi syukur itu nggak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya gajian, ya. Akan tapi itu gajian, itu uang dari dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu belum bersyukur. Jadi namanya syukur, ya harta yang kita punya, nikmat yang kita punya, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya syukur. Innal musliman yujaru fi kulli syai'in hatta fi luqmati yarfa'uha ila fihi. Sesungguhnya orang Islam yujaru itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Ya, ketika diberi musibah, diberi ujian, dia sabar, pahala. Ketika diberi nikmat, diberi kenikmatan, dia bersyukur, pahala. Hatta fil luqmati yarfa'uha, sampai-sampai ya, dia ngambil makanan dimasukkan ke mulutnya, itu juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, ya, ini dalil perkara mubah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kopi mubah. Semua juga ngopi, tapi ngopi apabila kita niatkan untuk kuat ibadah, untuk kuat ngaji, untuk kuat tahajud, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kitab kopi, ya 4 jilid. Kitab tentang kopi doang 4 jilid. Itu teman-teman nawarin. Nanti mau beli kitab enggak? Tentang kopi ya. Anda beli 4 jilid kan? Gak jadi. Ngapain 4 jilid? Cuma kopi doang katanya. Gak jadi. Ya, ini kopi ini minuman para wali. Kopi ini minuman para wali. Ya, bukan berarti semua yang kopi dapat pahala. Dulu para wali kenapa minum kopi? Ya buat ibadah. Kalau sebenarnya kan kopi buat main kaplet, itu lahir. Itu nggak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada riwayat barang siapa yang minum kopi selama ya aroma kopi masih ada di mulutnya, itu malaikat beristighfar. Itu kopi buat apa dulu? Ya, kalau ngopi buat ibadah, iya. Tapi kalau ngopi buat apa? Perkara haram, maka menjadi haram. Ya. Untuk perkara mubah menjadi mubah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah,
berubah menjadi pahala. Mancing kopi, ya ubah. Tapi kalau niat hasilnya nanti dikasih ke guru, itu pahala juga. Ya, bernilai ibadah. Nanti hasilnya disumbang ke maulid, bernilai ibadah. Ya. Dilihat, kalau saya perkara mubah, kalau dinaikkan ibadah juga bernilai pahala. Kita lanjutkan kitab yang kedua. Kalau mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Isa bin Yardad, dari Isa bin Yardad, ya. Tapi ada mengatakan bukan Yardad, tapi Yazdad, ya. Jadi di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan namanya Yardad, ada yang mengatakan namanya Yazdad, ya. Cuma beda titik doang antara Zai dengan apa? Dengan Ro. Ya, ini agak ribet juga sih. Apa ini benar-benar titik apa? Entah nyamuk nempel atau gimana nggak tahu. Makanya sini ikhtilaf. Ya. Ikhtilaf fihi kila Yazdad wa kila Izdad. Oh, ternyata apa? Ini beda-beda lagi. Tadi kan kalau Yardad sama Yazdad ini cuma beda titik doang. Ternyata ada juga yang mengatakan namanya Izdad pakai hamzah awalnya. Izdad. Jadi intinya di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan An Isa bin Yardad atau bin Yazdad atau bin Izdad. Ya, intinya ya, terlepas dari itu semua memang ini ikhtilaf. Ya. Entah ini benar-benar titik beneran atau cuma apa? Cuma binatang nempel, akhirnya apa dianggap titik. Jadi apa? Jadi zai. Ya, ini bahaya juga nih. Masalah titik bahaya. Makanya perlu kita belajar, itu harus ada guru. Ya. Baik. An Isa bin Yardad an abihi radhiyallahu anhuma, dari ayahnya, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, falyantur dzakarahu, maka urutlah kemaluannya. Thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Ya, kenapa kok ini sanadnya lemah? Karena menurut ulama ini baik Isa maupun ayahnya tidak terkenal. Ya. Ini maksudnya biografinya nggak diketahui. Ini orangnya bagaimana? Ini tidak jelas. Ya, antara Isa dan juga nama ayahnya. Dikarenakan biografinya tidak diketahui ini orang yang bagaimana, maka dianggap riwayat beliau dianggap lemah. Tapi lemah ini perawinya tetap ini hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kita jangan meremehkan itu kan hadis dhaif. Tetap hadis dhaif, tetap ucapan Nabi. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang canduk pada hari Sabtu kemudian belang, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri. Ini ada ulama baca ini hadis yang cantuk hari Sabtu belang, jangan salahkan siapa-siapa tapi salahkan diri sendiri. Ini hadis dhaif ya. Apa-apa cantuk aja. Akhirnya cantuk. Habis cantuk belang. Sedih dia. Ya, gimana enggak sedih Pak? Belang. Ya, kalau putih doang semua masih penting. Ini belang, hitam putih sedikit, malu juga mau ketemu orang juga malu. Kalau sekarang udah viral kayak di foto, dikirim Facebook nih apa? Ini gara-gara meremehkan hadis dhaif jadi belang. Sedih dia, saking sedihnya, ya namanya ulama orang soleh, ya saking sedihnya dia tertidur. Dalam tidur dia bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad mengadu sama Nabi. Orang dulu sakit ngadu sama Nabi. Ya.
langsung ketemu Nabi. Ya Rasul, kulitku belang ya Rasul. Emang kenapa? Ya karena aku cantik ya Rasul. Karena udah aku bilang, jangan cantik hari Sabtu. Tapi kan doif ya Rasul. Yang doif perawinya hadisnya tetap hadis aku. Ya, yang doif itu perawinya hadisnya tetap hadis aku. Jadi kayak malam ini Pak. Ya, seperti malam ini kan kita semua mengaji. Nah, semua menyampaikan bahwasanya guru kita Al-Mukarram Ustaz Sa'i ya sebelum jam 7 beliau pergi menghadiri sholat jenazah. Ini hadir ya, ada siapa? Ada Asraf, ada juga yang lain. Nah, ini nanti ketika di luar menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, ya, Asraf menyampaikan, kemudian yang lain juga menyampaikan. Ini kualitasnya berbeda-beda. Ya, Asraf menyampaikan, Asraf kita tahu dia nggak pernah ngibul, dia jujur orangnya. Rob, Abi ini jelasin jenazah, dia jelasin jenazah sebelum jam 7 berangkat, ya sudah. Ya, ini kabarku kuat. Tapi kalau tiba-tiba hadir gendon, ini gendon tukang ngibul. Ya, ini gendon tukang ngibul. Kemudian ditanya, gendon kemarin dia hadir pengajian dia, gimana Ustaz hadir apa? Hadir, tapi sebelum jam 7 pergi benar padahal. Tapi yang dikarenakan yang nyampe gendon ini suka bohong, suka ngibul, maka menjadi apa? Menjadi cacat itu jadinya. Ini benar kan dikabarkan? Padahal ada tetap betul sebetulnya. Ya, sama. Ini hadis tetap hadis Nabi besar Muhammad. Yang lemah siapa? Perawinya. Yang menyampaikannya hadis tetap hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hadis Nabi besar tetap bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Dalam keutamaan amal itu bisa diamalkan. Hati-hati, jangan pernah kita meremehkan hadis dhaif. Kenapa? Khawatir suul adab, kurang adab kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis dhaif itu lebih kita utamakan dibanding ucapan manusia biasa. Ini ada hadis dhaif, ada perkataan ulama tetap kita dulukan hadis dhaif kan itu sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-makna ijmali, makna secara global, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam murabbin kabirun. Nabi besar Muhammad adalah pendidik yang sangat besar, pendidik yang sangat hebat. Tidak ada pendidik di dunia ini, tidak ada guru di dunia ini yang sehebat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yadulluna ala ma fihi sa'adatana wa salahat amri dinina wa dunyana. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita semua segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat, baik masalah agama maupun masalah dunia. Semua yang baik-baik disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Ya. Walamma kanat at-taharatu syartan fi sihhati kathiril ibadah, ittana syari'u bibayaniha wasaraha wasailah. Dikarenakan taharah, bersuci, suci badan, suci pakaian itu menjadi syarat sahnya kebanyakan ibadah. Ya, barang siapa yang badannya najis kan nggak sah ibadah. Dikarenakan ini suci termasuk syarat dari sahnya banyaknya ibadah, maka itu syariat ini menaruh perhatian penuh, perhatian yang sangat besar di dalam menjelaskan tentang taharah dan menjelaskan tentang wasail pelantara yang bisa mengantarkan kepada taharah. Kita lihat kitab fikih. Itu kitab fikih, kitab apa saja? Pertama kita buka bab apa? Pasti bab taharah, bab bersuci, bab kebersihan. Saking pentingnya kebersihan, saking pentingnya bersuci, maka bab pertama itu tentang kesucian. Walida amara qadiyal hajat bil istibraqi izalatan liman tabqa minal baul fi qasbatin dzakar talata marratil ihtiyat. Maka dari itu dikarenakan begitu pentingnya taharah, maka syariat memerintahkan kepada orang yang habis buang hajat untuk istibra. Apa itu istibra? Istibra tadi mengurut
mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Izalatan lima tabqa minal baul, untuk menghilangkan sisa-sisa air seni yang masih ada di batang kemaluan. Ya. Lil ihtiyat, ini sebagai rangka hati-hati. Ya, hati-hati, khawatir nanti habis keluar di kamar mandi, itu sisa-sisa keluar. Netes kan jadi najis. Kalau sudah najis, maka pakaiannya juga jadi dalam jadi najis. Kalau sudah najis, maka sholatnya tidak sah. Ya. Wa kamal istinzahi minan najasa li alla tatanajjasa thiyabu wa tabtulu taharatuhu wa tafsuda sholatuhu. Ya. Kenapa kalau kita dianjurkan untuk istibra? Pertama, untuk hati-hati, jangan sampai ada sisa-sisa nanti yang keluar lagi. Yang kedua, agar bersucinya itu sempurna. Ya, bersucinya sempurna sehingga bajunya tidak najis, dalam tidak najis. Kalau sudah najis, maka batal toharohnya. Kalau sudah batal toharohnya, maka rusak sholatnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya ialah pertama, jempol di atas, telunjuk di bawah. Di kemaluan pakai tangan kiri, jempol di atas, telunjuk di bawah, kemudian diurut ke depan sambil berdehem. Nah, tapi ngurutnya di sini ya dalam catatan, hendaknya mengurutnya dengan pelan, jangan kencang, selewat. Ya, jadi imrarul yad, ini tangan kita diurutnya pelan-pelan. Syarat aja, dehemnya juga jangan terlalu kencang. Ini karena dehemnya sampai 10 meter kedengeran. Biasa aja, ya. Dehem sambil urut 3 kali. Itu kalau laki-laki. Adapun kalau wanita cukup diurut di atasnya ke bawah sebanyak 3 kali. Nah, ini namanya istibra. Ya. Ini hendaknya kita amalkan. Jadi di sini Nabi besar Muhammad SAW benar-benar mengajarkan kepada kita kebersihan. Pertama, kalau buang hajat jongkok. Ya, kemarin ya, jongkoknya bertumpuk kepada kaki yang kiri. Kenapa? Untuk memuliakan kaki kanan, agar kaki kanan nggak banyak digunakan untuk buang hajat. Saking memuliakan kaki kanan, sehingga untuk buang hajat itu harus bertumpu dengan kaki kiri. Dianjurkan bertumpu dengan kaki kiri. Dan tidak hanya itu, dikarenakan kantung kemih itu posisinya ada di kiri. Ketika kita jongkok, maka akan tertekan itu. Akan tertekan. Jadi tuntas. Dan tidak hanya berhenti di situ saja. Nabi mengajarkan kepada kita kesempurnaan di dalam beristinja, diurut lagi. Istibra namanya, sebanyak 3 kali. Dan ajaran seperti ini tidak ada dalam ajaran agama manapun kecuali ajaran Islam. Shallu ala Muhammad. Nah, kalau alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW, sampai hal segini pun dirinci oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Jadi Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Jadi ketika Nabi besar Muhammad SAW sampai di Madinah, ya, Nabi besar Muhammad itu membangun masjid Quba, dan Nabi besar Muhammad sholat di dalamnya. Dan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja hatta ata masjid Quba," barang siapa yang keluar dari rumahnya dan datang ke masjid Quba, fasalla fihi raka'atain, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, kana lahu ka'adli umratin, maka baginya pahala umrah
sebagaimana umrah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak tuh pahala umrah bersama Nabi, cuma salat 2 rakaat. Tapi di sini ada ulama yang mensyaratkan toharohnya, wudunya jangan di Masjid Quba. Jadi dari tempat kita berangkat kita sudah wudu tuh. Ya. Yang enak kan ini dekat dari Nabawi. Dari Nabawi ya kita udah sholat Isra, ya. Baru kita ziarah makam Nabi ke Baki, bisa di Baki lanjut ya. Naik taksi ke Quba. Tapi masih jauh tidak. Nanti masuk Quba udah sholat. Nah di Quba itu nanti masuk ada gubah besar Pak. Gubah besar itu lihat itu. Di atas tuh ada 2 tanda. Itu ada tanda, itu kalau orang yang paham dia akan sholat di bawah itu. Jadi jangan jauh-jauh dari itu. Jadi itu ada ulama yang mengatakan ketika Nabi besar sampai di Quba sholat di situ, sampai di tanda itu. Ya. Jadi di Quba itu ada gubah besar, lihat tuh, kayak ada benda itu di atasnya tuh, sholat jangan jauh-jauh dari itu. Kalau orang-orang yang paham sholat di sekitar situ, sholat. Semoga kita semua sampai ke sana. Amin. Ya. Allahumma yassir lana. Amin. Nah, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Faqala innallaha yuthni 'alaikum, wahai penduduk Quba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kalian semua. Ini luar biasa ya. Sampai Allah memuji penduduk Quba. Ini kalau manusia memuji manusia itu biasa ya. Tapi kalau sudah Allah memuji manusia itu luar biasa. Innallaha yuthni 'alaikum faqalu inna nutbi'ul hijarata bil ma'. Ditanya Nabi, kenapa kok Allah bisa memuji kalian? Akhirnya penduduk Quba menjawab, inna nutbi'ul hijarata bil ma', karena kami kalau istinja ya, itu gak langsung dengan air, tapi dengan batu terlebih dahulu, baru terakhir baru menggunakan air. Jadi tangan gak langsung menyentuh kotoran, ya, tapi pakai batu dulu baru pakai air. Kalau sekarang tisu dulu baru air. Wasoharu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-makna ijmali, makna secara global, dinul Islam aqdasu dinin. Agama Islam adalah agama yang paling suci. Arrafahu tarikhul bashar, yang mana ini semua terkenal dalam sejarah manusia. Fil muhafadzati 'ala an-nadhafati wan nidati wal adab, bahwasanya Islam itu agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan, menjaga aturan, dan menjaga adab. Faqad nadaba ila istijmari bil ahjari izalatan li ainin najasah. Islam menganjurkan kita kalau istinja dengan batu terlebih dahulu. Kenapa? Untuk menghilangkan bentuk najisnya. Ya, kotorannya biar hilang dulu tuh pakai batu. Summa hatta ala tibai dzalika bil ma'. Setelah kotorannya hilang, agama menganjurkan kita lanjutkan dengan menggunakan air. Izalatan li athariha, untuk menghilangkan bekasnya. Karena bekas gak bisa hilang dengan batu. Bekas kotoran gak bisa hilang dengan tisu, kan masih ada bekasnya. Ya, bekasnya hanya bisa hilang dengan apa? Dengan air. Wa madaha man wadaba ala dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang rutin istinja seperti ini. Jadi yang istinjanya seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakal jam'u bainal ma'i wal hajar fi ghayatil hikmati izalatan lil aidi wal athar. Karena menggabungkan antara batu dan air itu adalah puncaknya kebersihan. Kenapa? Karena menghilangkan kotoran sekaligus menghilangkan bekas. Jadi toharoh paling tinggi tingkatannya batu dulu atau tisu dulu, baru setelah kotornya hilang lanjutkan dengan air. Menggabungkan antara tisu dan air. Ini apa? Ini tertinggi. Kalau sekarang kan di kamar mandi yang elit itu pasti ada
berarti suci bisa kita amalkan. Ya. Kemudian kedudukan kedua, kalau nggak mau menggunakan tisu, maka apa? Hanya menggunakan air saja. Ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tohara yang terakhir ada apa? Tohara menggunakan batu saja atau menggunakan tisu saja. Di saat tidak ada air, maka hukumnya boleh. Ya, ini ada bekas-bekasnya. Ya, bekas tak bakal hilang kalau tidak dengan air. Bekasnya dianggap suci dan kita sholat itu dianggap sah. Ya, sholat kita dianggap sah. Tadi berkenaan titik. Tadi kan Ishaq bin Yardat atau bin Yazdad mengenai titik. Ini titik juga. Ini apabila tanpa guru ini bisa bahaya. Dulu ada orang yang sakit bertanya kepada ulama, wahai ulama, saya sakit. Apa kata ulama ini? Alaika bihabbatus sauda. Alaika bihabbatus sauda. Hendaknya kamu minum jintan hitam. Ya, habatus sauda. Minum habatus sauda. Ya, minum jintan hitam. Akhirnya dicari ini. Dicari sambil bawa. Ternyata tulisannya itu ada nyamuk atau lalat nempel. Karena itu habatus sauda pakai ba. Ada titik nambah lagi tuh. Jadi apa? Ya. Kalau habatus sauda jintan hitam. Kalau tambah ya, jadi hayatus sauda ular berkepala hitam. Alaika bil hayatus sauda. Dicarilah ular kepala hitam. Cari, coba cari ini. Ya. Ini cariin obat, ini cariin obat, dicariin sama orang. Dilihat dibuka kertasnya, oh ini ular kepala hitam, dicari. Masukin kotak. Nih, udah pulang. Dia pulang, dia buka ternyata ular. Dipatok dia mati. Dipatok mati. Kenapa? Gara-gara ini. Habatus sauda jadi hayatus sauda. Ini bahaya makanya kalau tanpa guru. Kalau tadi ini antara Yardat atau Yazdad ini memang sudah disampaikan oleh ulama, ini memang ikhtilaf. Memang ikhtilaf. Ya, jadi intinya fikih hadis. Fikih dari hadis ini pertama, masru'iyatul istinja bil ma'. Disyariatkan istinja dengan air. Wa qawluhu afdalu minal hijarah, yang mana istinja dengan air ini lebih afdal dibanding istinja hanya dengan batu saja. Kemudian yang kedua, afdaliyatul jam'i fil istinja bainal ma' wal hajar. Hadis ini menjelaskan keafdalan, keutamaan menggabung ketika istinja dengan apa? Antara batu dan air. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Semoga kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sakit antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan seluruh kesulitannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga dengan berkah hadis Nabi Muhammad Allah kabulkan segala hajat kita. Walaupun itu soleh adalah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Iya, dalam hal ini yang kita